bukti sejarah kota Mekah. Maqoraba adalah Mekah. Video ini merupakan bagian dari series tentang bukti sejarah kota Mekah. Sebelumnya saya sudah membuat 2 video tentang bukti sejarah kota Mekah yang berjudul Bukti Sejarah Kota Mekah dibangun oleh Abraham dan Ismail, dan 5 bukti sejarah kota Mekah menurut kaum muslim. Namun dengan sejalannya waktu dan kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses internet, maka para kaum muslim Indonesia terus berusaha mencari bukti-bukti tersebut. Namun sampai pada saat video ini dibuat, belum ada satu orang pun yang berhasil memberikan satu bukti sejarah tentang kota Mekah. Bukti-bukti yang disampaikan hanya berkutat pada 5 bukti yang sudah saya berikan pada video sebelumnya. Namun sebenarnya ada 2 bukti sejarah yang sampai saat ini sedang mereka usahakan untuk dijadikan bukti sejarah keberadaan kota Mekah. Karena demikian putus asanya mereka. Maka kaum muslim berusaha menggunakan catatan sejarawan yang bernama Ptolemy dan Agatha Archides, yang ditulis kembali oleh Photius dan Diodorus. Untuk alasan di atas saya mempersiapkan 2 video dalam membuktikan apa yang mereka klaim itu adalah salah. Dan kaum muslim bisa semakin sadar bahwa cerita tentang Abraham dan Ismail pergi ke Mekah adalah dongeng belaka. Adapun judul kedua video tersebut adalah Bukti Sejarah Kota Mekah, Maqoraba adalah Mekah, dan Bukti Sejarah Kota Mekah, Ka'bah berdasarkan Diodorus. Claudius Ptolemy dari Alexandria adalah seorang geografer yang lahir di Mesir pada tahun 90 dan meninggal pada tahun 168. Dia menulis buku tentang ilmu perbintangan Almoniges and Tetrabylos. Pada sekitar tahun 150, ia mendedikasikan dirinya untuk mempelajari pemetaan bumi. Ptolemy menyempurnakan tentang konsep garis bujur dan garis lintang. Dalam karyanya yang dikenal sebagai geografi, ia banyak menggunakan konsep bujur dan lintang, sehingga sangat berharga dalam menentukan lokasi. Dibandingkan dengan sistem bujur dan lintang yang ada sekarang, konsep Ptolemy masih tergolong sangat kasar dan tidak akurat. Namun sangat membantu untuk menentukan lokasi relatif suatu kota terhadap kota lainnya. Ptolemy sendiri sebenarnya tidak pernah membuat suatu peta, namun membuat daftar koordinat dari suatu tempat. Baru pada sekitar abad ke-15 para sarjana Eropa berusaha memetakan apa yang ditulis oleh Ptolemy. Salah satunya adalah Ptolemy Cosmographia, yang dibuat pada tahun 1467. Perhatikan bagaimana besarnya Pulau Sri Lanka dalam peta tersebut. Dalam menentukan lintang, Ptolemy mendasarkannya dari garis khatulistiwa seperti yang berlaku pada saat ini, namun didasarkan pada panjangnya hari di tempat tersebut dan hanya mempunyai 81 derajat. Namun karena Ptolemy tidak pernah mengunjungi kebanyakan tempat-tempat yang ada dalam daftarnya, maka Ptolemy harus mengandalkan laporan-laporan dari pedagang saat itu. Sehingga keakuratan dari koordinatnya sangat diragukan. Dan ini berakibat kepada ketidakakuratan peta-peta yang banyak dibuat pada abad ke-15. Bahkan ada kemungkinan Columbus pun salah memperkirakan jarak yang harus ditempuh untuk menuju Cina. Dalam buku ke-6, bab 7, Ptolemy mendokumentasikan beberapa tempat penting di Arab. Dalam catatannya, Ptolemy membagi semenanjung Arab menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah Arab Petra, yang merupakan bagian dari pemerintahan Romawi, bagian kedua adalah Arab Guron, dan bagian ketiga adalah Arab Felix atau bagian daerah selatan semenanjung Arab, sekitar Yemen dan Oman. Dalam memetakan Arab Petra, Ptolemy memetakan dengan sangat baik karena sedemikian banyaknya sumber-sumber yang bisa didapatkan karena daerah tersebut pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Demikian juga dalam memetakan Arab Felix, di mana dupa atau kemaingan banyak diproduksi. Ptolemy menghabiskan banyak waktu.
sehingga tanpa sadar telah membuat wilayah ini jauh lebih besar dari yang sesungguhnya. Sebagai perbandingan saja, Ptolemy hanya mendaftarkan 25 tempat di Arab Gurun dibandingkan dengan 200 lebih tempat di Arab Felix. Namun kembali kota Mekah tidak pernah disinggung. Ada satu kota yang bernama Makoraba yang disebut oleh Ptolemy. Banyak para sejarawan Muslim yang ingin mengatakan bahwa Makoraba ini adalah Mekah. Dalam menentukan lokasi Makoraba, maka kita akan lihat terlebih dahulu lokasi dari kota Latripa yang diterima oleh para ahli sebagai kota Yatrib atau Medina, yang disebut oleh Ptolemy berada pada bujur 71 sebagai referensi. Sedangkan Ptolemy menaruh kota Makoraba pada bujur 73 derajat 20 menit, yang berarti lebih timur dari kota Yatrib, sementara lokasi kota Mekah berada di sebelah barat dari Yatrib. Hingga Makoraba tidak mungkin sebagai kota Mekah. Dalam hal garis lintang, kita menemukan bahwa Ptolemy menggambarkan kota Makoraba bukan sebagai kota sebelah selatan setelah Yatrib, namun merupakan kota ke-6 lebih selatan dari Yatrib. Sementara itu kota Karna merupakan kota pertama di selatan Yatrib. Sehingga dapat disimpulkan dengan pasti bahwa Makoraba bukanlah kota Mekah. Sebagai informasi saja, sebenarnya ada dua kota lagi selain Makoraba yang diklaim oleh sarjana Muslim sebagai kota Mekah, yaitu kota Centos dan Tebe. Namun seperti yang diperlihatkan dalam peta ini, kita bisa melihat bahwa kedua kota itu merupakan kota di tepi pantai, sehingga tidaklah mungkin kedua kota tersebut adalah kota Mekah yang berada di tengah daratan. Setelah kita membuktikan bahwa Makoraba tidak mungkin Mekah dari segi garis lintang dan garis bujurnya seperti di atas, dan Gibson pun pada tahun 2013 membuktikan dengan suatu cara yang lebih canggih lagi. Ptolemy juga membuat daftar tentang beberapa sungai besar yang ada di Arab pada saat itu, seperti Sungai Betius, Sungai Prionis, Sungai Hormanus, dan Sungai Laris. Walaupun pada saat ini tidak ada di Arab, tidak ada sungai besar, namun kita bisa melihat jejaknya dan mencocokkan di mana sungai-sungai tersebut bermuara. Seperti contohnya Sungai Betius yang bermuara di Laut Merah. Dalam peta sebelumnya Sungai Betius ditaruh di sekitar Arab Gurun. Namun tidak ada satupun sungai di sana. Nampaknya seperti sebelumnya telah dijelaskan kalau Ptolemy telah menganggap Arab Felix itu suatu wilayah yang besar, sehingga sungai ini pun ditaruh terlalu utara. Dan kalau kita melihat ke sebelah selatan, maka kita akan menemukan Wadi Mawar, yang turun dari pegunungan di Yemen dan mengalir sampai Al-Luhayah di tepi Laut Merah. Dan dari foto satelit terlihat bahwa jejak muaranya. Sedangkan Sungai Prionis, Sungai Hormanus dan Sungai Laris yang ketiganya bermuara di Lautan India. Tiga sungai Wadi Da'aun di Yemen, Wadi Bani Khalid di Oman, dan Dubai Creek di Dubai. Dikarenakan perbedaan dasar perhitungan dan titik nol dari sistem yang digunakan oleh Ptolemy dan sistem yang ada sekarang, dan Gibson mengusulkan suatu rumus yang mengadaptasikan sistem Ptolemy menjadi sistem saat ini. Rumus tersebut ternyata cocok dengan lokasi kota-kota yang berada di Arab Petra, dikarenakan keakuratan yang dijelaskan sebelumnya. Namun ketika rumus tersebut diterapkan pada kota-kota di Arab Felix dan Arab Gurun, terdapat sedikit kendala. Dengan hasil seperti ini, kita bisa lihat bagaimana banyak kota-kota atau tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Ptolemy ternyata berada lautan. Ini menunjukkan bahwa Ptolemy membayangkan bahwa daerah Arab Felix jauh lebih besar dari yang seharusnya. Dengan mencoba mencocokkan lokasi sungai-sungai yang sebelumnya sudah diketahui dan juga menggunakan beberapa lokasi kota yang sudah diketahui, maka kita akhirnya akan mendapatkan peta seperti berikut ini. Dan dari sini kita tahu kalau kota Pentros adalah kota Jazan saat ini, dan kota Tebe adalah Koya Al-Luhayah.
dan Makorba adalah kota Al-Mahabisyah pada saat ini. Kota-kota Mara adalah Marib, Saudata merupakan kota Sama'a, Safar menjadi Zafar dan Mocura di sebelah utara menjadi Yanbu. Jadi semakin jelaslah sekarang bahwa Makoraba tidak mungkin merujuk pada kota Mekah saat ini.